Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dedi Puja Maharani dengan NIM 23120515015, nomor absen 15 dari Pendidikan Bahasa Bali, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan memaparkan tugas MPK Agama Hindu tentang catur marga dan tempat suci. Yang submateri pertama yaitu ada catur marga. Catur marga dalam penerapannya dalam hari raya Nyepi, Ngembak Geni dan Nyepi. Adapun yang pertama dalam catur marga itu ada bakti marga. Contohnya yang pertama yaitu upacara melasti dan yang kedua berdoa di pura. Yang kedua ada jenana marga. Contohnya itu dalam catur brata melakukan catur brata penyepian dan membaca kitab suci. Yang ketiga, karma marga. Karma marga contohnya itu dalam kegiatan nyepi dan mengikuti kegiatan STT. Seperti dalam kegiatan nyepi itu membantu membuat togogo dan lain-lain. Yang kedua itu adalah gotong royong setelah melakukan acara ngembak geni. Yang terakhir, yang keempat, raja marga. Yang dapat kita lakukan dalam hari raya Nyepi yang pertama yaitu Tapa Brata. Dan yang kedua adalah dapat melakukan catur brata penyepian dengan bebas. Setelah itu materi kedua ada Sloka Bhagavad Gita 7.21. Contoh dari sloka dalam Bhagavad Gita 721 ini contohnya seperti di Indonesia. Indonesia memiliki beragam agama. Dari keberagaman agama tersebut kita harus saling menghargai dan menghormati. Adapun contoh lainnya seperti Canasari. Canasari itu memiliki bentuk yang berbeda-beda tapi memiliki makna yang sama. Begitu pula dengan perbedaan agama di Indonesia ataupun di agama Hindu. Setelah itu adalah makna yang bisa kita ambil dari kitab suci Sarasamujaya 1 sloka 4. Kelahiran kembali ke dunia ini adalah untuk membayar karma yang telah dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Apabila manusia mampu selalu berbuat baik atau subha karma semasa manusia hidup, maka ia akan terlepas dari penderitaan dan menemui kebahagiaan abadi yang tidak akan kembali menemui kesengsaraan atau dikenal dengan istilah Satchit Ananda. Setelah itu, satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Adapun contoh puranya itu yaitu Sat Kayangan atau Sat Kayangan Jagat adalah 6 pura utama yang menurut kepercayaan masyarakat Bali merupakan sendi-sendi Pulau Bali. Setelah itu beberapa pulau yang terkenal di Bali beserta inkarnasi awatara yang dipuja di dalamnya. Yang pertama itu ada Pura Besakih. Pura Besakih ini merupakan pura terbesar dan paling suci di Bali. Pura ini dikaitkan dengan inkarnasi Dewa Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang kedua, Pura Ulendanu Batur Bratan. Pulau Ulendanu Bratan. Pura Ulendanu Bratan ini terletak di Danau Bratan, Bedugul, Bali. Pura ini didedikasikan kepada Dewa Danu, Dewi Air, dan digunakan untuk memuja Dewi Parwati sebagai inkarnasi Dewi Danu. Yang ketiga, Pura Ulewatu. Pura Ulewatu terletak di ujung selatan Bali di atas tebing yang menghadap ke Samudra Hindia. Pura ini didedikasikan kepada Dewa Siwa sebagai inkarnasi Rudra. Yang keempat, Pura Goalawa. Pura Goalawa terletak di Kabupaten Kelungkung, Bali. Pura ini terkenal dengan gua yang dihuni oleh kelelawar. Pura ini didedikasikan kepada Dewa Wisnu sebagai inkarnasi Mahadewa. Dan yang terakhir, Pura Lempuyang. Pura Lempuyang Luhur terletak di Gunung Lempuyang, Karangasem, Bali. Pura ini didedikasikan kepada Dewa Iswara sebagai inkarnasi Dewa Siwa. Yang terakhir, tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pandangan dari umat yang beragama Hindu bahwa tempat-tempat tersebut bagai alam semesta yang merupakan bentuk dari manifestasi dari ide Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Alam yang asri ini dianggap oleh umat yang beragama Hindu memiliki nilai magis serta spiritual yang tinggi yang terdapat dalam yang memiliki nilai di sekitarnya.
tempat suci yang terletak di sekitar alam yang asri ini juga akan menambah kesan yang indah baik dari pura tersebut maupun sekitar lingkungan pura. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para